Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel Seblak Pol, ngomongin positioning brand. Untuk kesempatan ini, kita akan membahas 4 poin penting kegagalan dalam sebuah merek. Sebelum kita mulai, subscribe channel ininya, agar selalu update hanya untuk kamu. Seperti yang sudah dipahami bahwa dunia bisnis memiliki daya tarik berbeda dibandingkan dari bidang lainnya. Brand yang bisa dibilang sebagai maskot sebuah produk menjadi bagian yang tidak boleh tertinggal dari pembahasan bisnis. Merek bukan hanya sekedar nama dan simbol, melainkan memiliki maksud tersirat yang bertujuan untuk menarik konsumen. Brand positioning sendiri dilakukan untuk mempermudah perusahaan menempatkan barang atau jasa pada konsumen potensial. Kevin Lankler menyatakan bahwa brand positioning ialah sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk merancang penawaran dan citra, sehingga memberikan value berbeda dalam pikiran khalayak. Pendapat tersebut tentu merujuk pada keuntungan bisnis yang mampu mencapai ketepatan posisi merek, di mana produk berada pada market yang sesuai. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa tanggung jawab tersebut tidaklah mudah. Justru adanya kegagalan tersebut merupakan cambuk untuk Anda agar lebih bersemangat lagi. Banyak dari pelaku bisnis yang belum bisa melakukan brand positioning dengan tepat, sehingga berdampak buruk pada kurva penawaran. Tidak jarang para pebisnis salah sasaran dan asal meluncurkan produk. Kondisi ini menjadi semakin parah, ketika konsumen tidak memberikan respon, dan melupakan produk. Secara otomatis hal itu akan menghambat perkembangan perusahaan. Sebenarnya, banyak cara atau metode yang bisa digunakan untuk menangani permasalahan tersebut. Namun, beberapa 4 kesalahan ini yang bisanya menjadi puncak dari kegagalan sebuah merek. Kesalahan pertama terjadi ketika perusahaan melakukan pemasaran yang berlebihan. Salah satu contohnya, menggunakan klaim yang berlebihan terhadap produk yang ditawarkan. Kondisi ini membuat konsumen berspekulasi hanya akan termakan iklan. Seharusnya, lebih bijak ketika proses marketing dilakukan dengan sederhana dan rasional. Namun, tetap sesuai dengan nilai yang ingin ditonjolkan, dan dinamakan doubtful positioning. Selanjutnya, brand positioning terjadi ketika terjadi banyak perubahan terhadap produk. Sebagai pebisnis Anda tentu memerlukan pengembangan brand agar sesuai dengan keinginan konsumen. Namun, akan lebih baik ketika perubahan barang atau jasa memiliki ukuran yang tepat. Hal tersebut digunakan untuk menghindari kebingungan dari konsumen. Bagaimanapun, user menjadi subjek terpenting dalam bisnis. Jadi, sudah sewajarnya Anda mengikuti kebutuhan mereka, dan ini bisa dikatakan confuse positioning. Berikutnya over positioning, berlebihan melakukan promosi. Perusahaan berusaha menanamkan merek pada masyarakat secara tinggi. Strategi pemasaran dengan biaya tinggi melibatkan banyak pihak yang berpengaruh dan lainnya. Inilah kesalahan ketiga dari brand positioning. Kenapa? Karena secara tidak langsung dampak yang muncul dalam benak konsumen produk yang Anda tawarkan pasti harga mahal, dan tidak semua orang bisa membeli. Under positioning itu, kesalahan terakhir dari brand positioning yang kurang tepat dalam menonjolkan keunggulan produk. Nilai yang dianggap plus bagi perusahaan, namun bagi pembeli value itu sudah bukan hal yang istimewa lagi. Sehingga market yang ditargetkan tidak tertarik dengan apa yang perusahaan tawarkan. Posisi menentukan prestasi. Kalimat ini memang sangat tepat. Dengan cara memperhatikan keempat kesalahan tersebut, diharapkan untuk para pengusaha maupun pelaku pasar di Indonesia bisa semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan strategi pemasaran yang digunakan untuk memperkuat brand positioning yang sedang dikembangkan. Semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda, dan silakan dibagikan di sosial media. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video-videonya. Terima kasih telah menonton video kami.